Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sebagaimana dalam buku Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki, hubungan antara keduanya seringkali menampilkan arus kepentingan yang dapat menyebabkan korupsi, termasuk dalam proses legislasi. Tentu, hal ini berkorelasi dengan konflik kepentingan yang merupakan situasi di mana individu atau kelompok memiliki kepentingan tertentu untuk tujuan pribadinya. Konflik kepentingan sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan bahwa selain fungsi anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, fungsi legislasi juga masih rawan terhadap korupsi, di mana dapat terjadi jual beli pasal di dalamnya untuk kepentingan suatu kelompok. Di antara indikasinya ialah pembahasan rancangan undang-undang dalam ruang tertutup. Ruang tertutup ini sering disebut sebagai pasar gelap undang-undang, tempat di mana jual beli undang-undang dilakukan. Selain itu, cepatnya pembahasan, pengundangan, dan kurangnya partisipasi publik, keterbukaan informasi, partisipasi ahli mengindikasikan adanya kejanggalan yang mengarah pada korupsi legislasi. Menurut Pak Mahfud MD, ada 3 alasan mengapa jual beli pasal undang-undang terjadi di DPR. Pertama, adanya tukar-menukar isi pasal di antara aktor politik yang bukan atas kepentingan rakyat, melainkan kepentingan politik. Kedua, adanya pemaksaan untuk meloloskan rancangan undang-undang meskipun tanpa naskah akademik dan urgensi yang jelas. Dan yang ketiga, adanya lembaga DPR di luar yang menyediakan dana besar untuk meloloskan undang-undang tersebut. Dengan kata lain, adanya politik transaksional. Dan yang perlu kita ketahui bersama, dampaknya sangat luas dan sistematis, merampas hak-hak dasar warga negara dan menghambat kemajuan suatu bangsa. Ini menyebabkan penderitaan basal, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial yang ekstrim, mengancam stabilitas politik dan sosial, ketidakpercayaan publik kepada otoritas pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan demokrasi. Bahkan, dikatakan korupsi state capture seharusnya dikategorikan sebagai crime against humanity, karena dampaknya yang sangat luas dan sistematis terhadap negara dan penduduk sipil.